Pemkab Garut menyatakan sebanyak 381 ekor sapi yang tersebar di sejumlah peternakan positif terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sementara untuk mengurangi penyebaran wabah PMK, petugas dari Dinas Peternakan Jombang, Jawa Timur membatasi jalur sapi masuk ke Lumajang, Jawa Timur mewabahnya penyakit PMK. Virus ini baru dapat dikatakan heboh ya beberapa minggu terakhir ini, dan dampaknya luar biasa, khususnya dampak ekonomi, karena kalau dampak terhadap kematian sebenarnya tidak menyebabkan sekaligus kematian atau segera atau cepat mati ketika sapi itu kena virus PMK. Jadi matinya sapi itu tidak semata-mata karena ini sebagai provokatornya saja nih virus penyakit mulut dan kuku ini. Nah sekarang hikmahnya apa? Kita ini sebaliknya kita itu mungkin juga ya gimana ya, atau pikirannya kita ini ya sangat prihatin. Saya termasuk yang sangat prihatin karena merebaknya penyakit PMK ini kan cepat sekali. Segera setelah ada outbreak itu sebenarnya saya menyampaikan ini harus segera dilakukan mitigasi, dilakukan proteksi, biosecurity ya, dengan cara melakukan proteksi maksimal supaya tidak terjadi penyebaran dan penularan yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan baik Nur Iswan Channel. Jumpa kembali bersama saya dan tamu kehormatan. Sekarang kita berada di Kurnia Seafood Restaurant, Yogyakarta ya. Bersama Profesor Ali Agus. Gelarnya panjang sekali, kawan baik semua. Dan beliau adalah Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada periode 2012, 2016 dan 2016-2021. 2 periode, 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun tuh udah tuntas. Sekolahnya tuntas, karirnya di tingkat fakultas tuntas ya kan? Siap. Mudah-mudahan karir ke universitasnya masih ada kesempatan. Perlu diaminkan nggak? Amin. Tapi sudah pol ya? Sudah pol ya. Prof, saya biasanya panggil Prof aja. Ini lagi rame tentang penyakit mulut dan kaki. Panjenengan kan ahli nih, ahli sapi, ahli peternakan. Melihat fenomena PMK yang semakin masif ini, menurut sampean seperti apa? Ya, tentu kita harus prihatin. Saya prihatin dengan kondisi penyebaran penyakit mulut dan kuku, foot and mouth disease ini ya. Istilahnya PMK itu penyakit mulut dan kuku karena yang diserang itu bagian mulut dan juga kuku oleh virus. Dan pertama kali ditemukan sebenarnya tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di beberapa tempat lain, termasuk di Aceh ternyata juga sudah pernah ada kejadian beberapa waktu sebelumnya. Nah virus ini baru dapat dikatakan heboh ya beberapa minggu terakhir ini, dan dampaknya luar biasa, khususnya dampak ekonomi, karena kalau dampak terhadap kematian sebenarnya tidak menyebabkan sekaligus kematian atau segera atau cepat mati ketika sapi itu kena virus PMK. Kalaupun ada kasus kematian itu diawali dari sapi itu kondisi kekurangan gizi, kekurangan tingkat kekebalan tubuh. Karena ketika sapi itu misalnya mulutnya terserang seperti orang apa ya, sariawan kayak gitu itu, otomatis nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum, 2-3 hari 4 hari ya sudah bisa ambruk. Daya tahan tubuhnya turun. Kemudian kalau yang diserang kaki, otomatis nggak bisa berdiri karena kukunya itu lemah, kemudian luka dan tidak mampu berdiri, akhirnya sapi ambruk. Ketika sapi sudah ambruk, tidak bisa makan. Nah ini menjadi persoalan, sehingga biasanya
sapi nggak bisa bertahan lama, akhirnya mati. Jadi matinya sapi itu tidak semata-mata karena ini sebagai provokatornya saja nih virus penyakit mulut dan kuku ini. Jadi sebenarnya Indonesia itu pernah cukup lama ya dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia OIE itu sejak tahun 90 sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan keterangan dan pernyataan Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku itu juga sebuah perjalanan dan perjuangan yang panjang. Saya ingat tahun 80-an ketika saya SMA, itu saya waktu itu SMA di Kabupaten Blora. Blora itu kan sentranya sapi. Jadi populasi sapi di Jawa Tengah terpadat tertinggi itu ada di Blora. Di Blora, kampungnya Profesor Kampung Ali. saya itu. Okay. Ya, sehingga saat itu saya SMA ya di kampung saya, ibu saya, bapak saya ya punya sapi. Sapinya kalau kena gitu juga sudah ada yang ambruk. Berarti waktu kecil suka nyanyi akulah si Gembala sapi gitu. Nah, iya udah biasa itu. Ya, itu memang salah satu lagu wajib kita itu. Terus? Nah, untuk menyelesaikan itu rupanya cukup panjang sehingga waktu itu pemerintah memutuskan nutup pasar-pasar hewan. Transportasi sapi dari dan ke wilayah zona terkontaminasi atau terdampak PMK itu sangat dibatasi secara ketat. Kemudian juga dilakukan biosecurity dan juga vaksinasi. Dan rupanya butuh waktu hampir 3 tahun itu ya. 3 tahun menghilangkan penyakit itu. Iya. 3 tahun. Nah, setelah itu sudah mulai bersih untuk menyatakan diri itu 2 tahun kemudian kalau tidak salah itu ya, tahun 1986 kalau tidak salah itu pemerintah menyatakan sudah tidak ada kasus lagi. Karena biasanya kalau setelah vaksinasi massal itu kan ditunggu 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun begitu tidak ada vaksinasi lagi untuk mengetahui tingkat kekebalan tubuhnya muncul atau tidak. Nah, dari situ kok nggak ada kasus, berarti ini sudah dapat dikatakan bebas, dan pemerintah menyatakan bebas waktu itu tahun sekitar 86-87. Tapi organisasi dunia untuk mengakui itu kan juga nggak instan. Akhirnya baru tahun 90 nggak otomatis dan nggak instan. Akhirnya baru tahun 1990 itu 3 tahun ceritanya kemudian. ya. Jadi ceritanya demikian. Berarti dari kejadian awal, jadi tahun 80-an, 81 sampai dinyatakan bebas dan dinyatakan bebas oleh organisasi resmi, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia itu 10 tahun. Nah, dari pelajaran ini apa artinya ya? Sejak 90 sampai sekarang itu kan dinyatakan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku. Tapi tahun ini ya mungkin dilalah ya ada kejadian itu, maka sekarang Indonesia sudah tidak bebas lagi, termasuk zona merah PMK. Apa implikasinya? Implikasinya sangat luas ya, sangat luas saja, luas sekali. Pertama, jelas kita tidak bisa mengeluarkan sapi. Kemudian juga mengeluarkan sapi keluar negara. Keluar negara, misalnya ekspor misalnya sudah nggak bisa. Itu turunannya pun juga tidak sedikit loh itu. Turunan dari misalnya produk-produk pertanian yang terkait dengan peternakan, produk pertanian terkait dengan peternakan, misalnya entah itu pupuk, entah itu keju, atau olahan-olahan pangan, entah itu apa saja lah ya toh. Itu tidak akan pernah bisa keluar ke negara yang bebas. Contoh Australia itu kan sangat ketat sekali untuk memproteksi sapinya. Sehingga orang dari luar Australia kalau datang ke Australia misalnya nggak boleh, entah itu bawa orang keju, Indonesia yang Australia nggak boleh bawa keju, bawa buah, bawa apa saja nggak boleh. Karena itu salah satu cara untuk memproteksi sapi mereka. Ya, sama mereka. Harta karun mereka salah satunya kan sapi. Nah, sapi ini kalau sampai kena PMK ya masalah habis itu. Nah, sekarang hikmahnya apa? Kita ini sebaliknya kita itu mungkin juga ya gimana ya, patut kiranya kita ini ya sangat prihatin. Saya termasuk yang sangat prihatin karena merebaknya penyakit PMK ini kan cepat sekali. Segera setelah ada outbreak itu sebenarnya saya menyampaikan ini harus segera dilakukan mitigasi, dilakukan proteksi, biosecurity ya, dengan cara melakukan proteksi maksimal supaya tidak terjadi penyebaran dan penularan yang cepat. Karena virus ini kan cepat ini ya, cepat menular. Kayak lockdown nah, untuk istilahnya sapi. ya farm lockdown. Jadi kita harus melakukan farm lockdown, harus dilakukan ini.
Ternyata nggak ada inisiatif yang segera melakukan lockdown. Akhirnya apa? Ya mobilitas sapi menyebar kemana-mana, dari satu farm ke farm lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kecamatan ke kecamatan lain, kabupaten satu kabupaten lain, akhirnya menyebar hampir. Nah, saya khawatir nanti seluruh Indonesia hampir pasti nih, kecuali pulau-pulau yang bisa terisolir ya. Kalau pulau bisa terisolir misalnya ya, kayak misalnya Madura atau Bali, NTB, itu dilakukan kontrol ketat supaya di sana tidak tertular dari pulau yang tertular. Kalau dia sudah terjangkit, kan bisa menyebabkan kematian. Tapi biasanya sebelum dia mati, lagi sakit begitu kan boleh disembelih. Ya, ada beberapa pendapat yang disembelih ya untuk penyelamatan. Tapi sebenarnya ini kan sama saja kalau disembelih, kan membiarkan virus itu akan berada di situ untuk jangka waktu yang kita nggak tahu. Kalau ini tidak terdeteksi, ya itu juga akan menjadi persoalan. Kalau saya pernah melihat langsung dan juga bagaimana penanganan PMK waktu itu di Inggris, itu pernah ada kasus awal tahun 2000-an berapa gitu ya. Mereka itu memang strict gitu. Kalau sudah sapi ini kena memang langsung ditangani, termasuk diinsinerasi. Jadi apa itu? Insinerasi ya dibakar di ini supaya betul-betul virusnya mati. Virus ada paling tidak tertanam, tertimbun di dalam tanah dan tidak akan menyebar, terlokalisir lah. Tapi kalau misalnya disembelih, nanti tidak tahu kotorannya, kulitnya, atau kemana. Ini kan juga resiko akan menjadi semacam kalaupun tidak menyebar, kalau penanganannya tidak baik, itu nanti semacam sekam api di dalam sekam. Suatu ketika nanti bisa meledak lagi atau menular kemana lagi. Akhirnya terkontrolnya sudah sangat susah. Nah, terus? Tapi ini kan sudah terlanjur, makanya kadang-kadang saya ngomong berbuih-buih itu kadang-kadang juga nggak bermakna juga. Tapi ini akhirnya kami mau ngambil inisiatif, ada dua pendekatan yang harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, kita harus memproteksi sapi yang sehat dengan pendekatan biosecurity, dengan melakukan lockdown tadi. Supaya baik itu nggak tahu biosecurity itu apa? Biosecurity itu ya keamanan secara biologis dengan menerapkan misalnya desinfektan, kemudian bagaimana membunuh kuman, membunuh virus, membunuh bakteri, termasuk perkandangan areanya terbatas, dilindungi terbatas. Keluar masuk sapi, keluar masuk orang yang berinteraksi dengan ini harus kita batasi. Sehingga farm sapi itu betul-betul terisolir. Terisolir hanya kepada orang-orang yang ini aja. Lah model isolasinya itu tidak cukup hanya satu farm, harus sekawasan, dusun, desa. Jadi harus desa ini, ibaratnya dipagari nih desa ini. Iya. Itu harus dilakukan secara gotong royong, mulai dari perangkat desanya, kemudian petugas medis veterinernya, mungkin juga sarjana peternakannya, petugas-petugas dari pemerintah daerah, provinsi dan seterusnya harus melakukan itu. Kalau enggak, ini nanti juga akan resiko tertular pun juga sangat tinggi. Kalau sudah tertular semuanya, ya udah habis, wassalam. Selain itu? Nah, ini ada pendekatan yang pertama untuk memproteksi supaya dia tidak tercemar. Kemudian kalau yang sudah kena gimana? Lah kalau sudah kena, ini kan harus ada intervensi, harus ada treatment, harus ada pengobatan. Ya memang harus ada gerakan pengobatan ini. Massal ya, yang misalnya ya mungkin sekarang aja mencari kayak kalau vaksin belum. Nah vaksin ini langkah ketiga. Ya, jadi langkah yang pertama itu biosecurity, langkah biosecurity itu ya sapi-sapi yang sehat, ya supaya dia nggak dilindungi, supaya nggak tertular dengan pemberian gizi yang baik misalnya, seimbang supaya imunitasnya terjaga gitu, naik. Kandangnya harus clean misalnya, kandang itu kita tebari misalnya ya, batu-batu kapur, gamping dan sebagainya itu supaya dia tetap bisa membunuh lah, paling tidak penularan itu ya bisa memitigasi atau mengurangi sebaran. Nah itu yang proteksi. Kalau yang sudah kena ya harus diobati. Pengobatannya apa? Nah ini harus kita cari para dokter hewan yang lebih ahli saya kira. Tapi pengalaman kami dan kebetulan adik saya ini juga dokter hewan. Saat ini di Blora juga banyak kasus yang merebak juga cepat. Desa-desa itu ada yang satu full desa itu kena semua. Ada sapi yang dimiliki oleh seseorang itu 3-4 ekor, itu ada yang sudah ambruk, sudah ada ini. Akhirnya kerugian ekonomisnya kan tidak sedikit. Ya, bukan karena kematian, harganya udah hancur. Atau kalau seandainya mati, dia juga akan merasakan kerugian ekonomis yang luar biasa. Padahal itu termasuk salah satu aset dari peternak, aset dari petani. Orang-orang desa itu asetnya kan
ya sapi itu suatu waktu bisa diuangkan. Iya. Jadi cara ngobatinnya gimana? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Pengalaman yang sudah pernah dilakukan beberapa hari dan minggu terakhir ini, itu ada 3 paling tidak. Yang pertama, dia itu paling tidak diinjeksi dengan anti stres, ya, biasanya dengan injeksi antihistamin, ya, mengurangi stres. Kalau stres kan dia akan lebih sehat, ya. Kalau namanya sakit kan stres, itu injeksi antihistamin katanya. Ada ya? Sapi itu punya anti stres ya? Ada. Terus yang kedua, tambah vitamin, ya, vitamin A, D, E, K atau gizi yang lain supaya itu bisa diinjeksikan di situ. Terus yang ketiga, ya mau tidak mau harus diinjeksi antibiotik. Antibiotik untuk menekan atau mengerem laju sebaran virus di dalam tubuh sapi itu. Gitu? Kalau ada antibiotik kan bisa mengurangi paling tidak. Ya itu harus dilakukan. Kalau ada luka-luka ya tambahi, misalnya itu kasih betadine atau apa begitu supaya bisa. Nah, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu vaksinasi. Vaksinasi itu untuk sapi yang sehat. Tapi vaksinasi ini kan juga membutuhkan vaksin. Vaksinnya itu kapan tersedia? Produksinya kapan? Kan tidak ada nih pabrik atau perusahaan yang khusus memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku. Negara yang sudah terkena aja nggak punya kesediaan. Harus by order. Nah, ini juga butuh waktu, mungkin paling cepat dugaan saya itu 6 bulan. 6 bulan? Nah, iya, paling cepat itu. Katakanlah misalnya 3 bulan kita, terus yang produksi vaksin kan juga enggak instan. Sapinya udah berkelimpangan. Sapinya udah berkelimpangan, korban udah terlalu banyak. Nah, ini makanya yang kita lakukan adalah kita membangun kesadaran, mari kita selamatkan sapi dengan cara proteksi. Proteksi paling gampang adalah menghindari mobilisasi, menghindari mobilitas. Ya, orang yang berinteraksi dengan sapi, maupun sapinya sendiri. Iya, sapi yang punya. Sebentar, PMK itu transmisinya bisa antar sapi atau bisa lewat manusia atau kendaraan? Dia bisa lewat udara, bisa lewat kaki, sepatu kita dan sebagainya itu. Makanya nanti yang biosecurity itu, ya, perlindungan kepada sapi kandang itu, masuk kandang itu harus pertama mungkin juga semprotan seperti dulu COVID itu. Sepatunya, kakinya, sandalnya juga dicelupkan ke desinfektan supaya terbunuh di situ, berhenti di situ. Nah, ini harus kita lakukan. Maka istilahnya lockdown farm, cattle farm lockdown itu harus kita lakukan. Ya. Itu kalau yang ada feedlot besar, kalau yang peternak sama kita lakukan. Lockdownnya tingkat lokal peternak kan punya 2-3 ekor, ya udah di situ harus dilakukan. Sehingga peternak meskipun punya 2-3 ekor dan sebagainya, kalau saat ini 1 ekor kena, nanti kan nyebar seluruh desa misalnya ada 100 ekor, 200 ekor, kan akan kena semua, ya kan? Padahal peternaknya jangan-jangan juga ngarit pergi ke kebun atau ke ladang, ke padang rumput, nanti jalan ke sana, lah ini kan sama aja, bekas kakinya, tapaknya kan juga akan bisa menyebarkan kemana-mana. Sehingga ini memang betul-betul menurut saya itu melakukan mitigasi yang relatif simpel, paham ya. Terus yang kedua, jangan lupa ini para pelaku usaha perdagangan sapi seperti Blante, ya toh? Blante ini kan dia mobilisasi, dia pindah satu tempat ke tempat lain, cari sapi, jangan-jangan ini pun juga melakukan secara tidak sadar, secara tidak sengaja membawa ininya, carrier, bukan hanya orangnya, tetapi mobilnya misalnya, mobilnya ambil sapi yang sudah sapi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, truknya, mobilnya, pakannya dan sebagainya, itu kan juga membawa. Nah ini yang sudah terlanjur parah ini harus, kalau nggak segera di lockdown, kalau yang masih aman harus dilokalisir. Sejauh ini langkah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah cukup belum menurut Profesor? Menurut saya belum cukup, karena belum optimal, masih harus banyak perjuangan. Ini anggap aja ini ya seperti kasus corona semacam itu, ya, tapi ini untuk sapi. Sebenarnya kita bisa mengadopsi model organisasi bagaimana pemerintah menerapkan handling corona ini, ya toh, untuk manusia. Tetapi ini untuk sapi, tapi itu PMK. Saya kira kalau kita bisa mengopi itu saja, misalnya ada satuan satgasnya dari atas sampai bawah nanti nih, ya, jangan hanya melaporkan di sini ada kasus ini, tapi bagaimana pencegahannya itu, ya toh. Betul. Nah, untuk mencegah itu kan tidak bisa pemerintah sendiri, harus semua orang yang terlibat itu harus ada edukasi. Maka pekerjaan yang paling ringan ini adalah edukasi.
berakan penyadaran, dah pokoknya misalnya sapi supaya sehat dah dilokalisir. Tapi ini kan juga ada mindset petani, waduh daripada sapiku kena tak jual saja kan gitu. Iya. Padahal sapinya jangan-jangan sudah terinfeksi, tapi belum nampak gejala. Pindah. Dijual pun harganya rendah. Harganya rendah. Peternaknya rugi. Ruginya laku paling hanya sekitar 15-20% sekarang itu. Iya. Apalagi menjelang Idul Kurban. Sapi misalnya seharga 20-25 juta. Sekarang di paling 5 juta, 6 juta. Sekarang? Iya. Yuk. Kalau dihargai, iya ini saya tahu persis karena saya selama seminggu terakhir ini kan saya ada di kampung di Blora itu. Sehingga kalau mendengar gini, ini cuma laku 20% kan terpukul ekonomi ternak itu. Makanya ini menjerit ini. Air mata petani sudah kering, kerontang. Jadi nggak ada apalagi yang bisa. Dia mau kemana, mau mengadu kemana? Nggak mampu juga kita ini. Apa yang dilakukan? Akhirnya makanya ini kita perlu bergotong royong. Ya, istilahnya bergotong royong, siapapun kita coba melakukan apa yang bisa kita lakukan, termasuk sosialisasi, pendampingan, dan pekerjaan paling ringan ya kita bergotong royong untuk membuat biosecurity tadi, proteksi tadi. Itu yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Gimana suasana para peternak dengan situasi seperti itu? Kan secara emosi mereka pasti terpukul dan menangis ya kan? Terpukul, sedih, menangis. Apalagi kalau dia misalnya nggak punya sumber pendapatan lain, nggak punya ladang, nggak punya sawah. Sebenarnya kan begini, secara sosiologis, peternak-peternak sapi ini kan rata-rata memelihara sapi dengan tujuan untuk tabungan hidup. Ya, jadi untuk tabungan tapi dalam bentuk makhluk hidup, tabungan hidup. Kenapa? Rata-rata mereka itu tidak punya sumber pendapatan dari pertanian, entah itu lahan pertanian, tanaman padi, tegalan, dan sebagainya itu dia nggak punya. Maka salah satu sumber pendapatan itu lewat sapi, nabung sapi, kadang-kadang juga gaduh itu memelihara sapi punya orang lain dipelihara nanti dia dapat bagi hasil. Itu namanya gaduhan, paroan. Nah, mereka jadi buruh ngarit tapi memelihara sapinya orang karena dia nggak punya sumber pendapatan lain. Coba kalau ini terjadi kan ya gimana nggak nangis. Ekonomi yang saya menduga dalam waktu nggak lama ini ya mungkin nggak lebih dari setahun lah ini, mungkin 6 bulan sampai setahun ke depan ini betul-betul suasana yang sangat memprihatinkan bagi petani, peternak. Karena apa? Ya itu tadi aset-asetnya akan banyak yang hilang. Aset-aset sapi yang dibanggakan itu ya udah hilang. Oke. Saran terakhir dari Profesor Abdi untuk pemerintah dan untuk pemerintah, kedua untuk peternak. Pertama saran saya jadilah apa adanya. Artinya apa adanya itu nggak usah kita tutup-tutupi misalnya. Ada ini ada itu, udah supaya apa? Gampang menanganinya. Kalau kita tutup-tutupi, ya kita nggak ngerti. Oh kita datanya cuma sekian, ternyata lebih dari itu. Pertama kita apa adanya saja, nggak usah nutup-nutupi. Pengalaman African Swine Fever, flu babi tahun lalu. Itu kan karena kita nutup-nutupi, nggak ada kasus, ini bukan flu babi. Akhirnya terjadi ternyata flu babi. Ya lebih baik kita apa adanya, kalau ada masalah akan kita selesaikan, terus nanti juga akan orang bergotong royong. Orang juga mungkin bisa simpati, bangsa sendiri maupun bangsa lain. Kalau simpati akan membantu tuh. Tapi kalau kita nutup-nutupi, nggak ada gini, akhirnya mau nolong apa? Bagaimana caranya? Seperti apa? Nggak tahu. Apa yang perlu ditolong? Iya, dengan cara apa? Kita nggak ngerti. Makanya yang pertama itu be frank. Frank itu apa adanya. Pokoknya rasa nutup. Kita. Nah, kalau perlu declare. Sekarang ini kita darurat PMK. Indonesia darurat PMK. Kalau perlu juga melakukan tadi farm lockdown, kemudian ya namanya kondisi darurat, bahkan mungkin bencana, bahkan mungkin kalau perlu ya kalau dasarnya ini bencana nasional. Ya berarti harus ada anggaran-anggaran darurat yang perlu dikeluarkan untuk beli apa? Beli misalnya obat-obatan ini atau untuk desinfektan atau apa begitu. Sekarang ini nggak ada. Petani peternak nggak ada bantuan. Peternak ini juga harus mengusahakan sendiri. Satu ekor itu tidak kurang dari 200.000 loh. Satu ekor hanya untuk menangani itu aja. Misalnya untuk ngobati, untuk biosecurity, desinfektan tadi. Nah ini kan berarti sudah sapinya belum tentu bisa ditolong, sudah mengeluarkan uang untuk pengobatan atau untuk treatment, ya pengobatan, dan itu belum tentu sembuh, belum tentu menyelamatkan. Apa enggak seperti orang jatuh ketiba tangga? Nah inilah sebenarnya peternak petani Indonesia ini saat ini sudah jatuh
ketimpa tangga. Nah, saya pengen pemerintah siapapun, karena kalau kita bicara pemerintah kan juga ada orang juga tuh ya. Struktur birokrasinya itu kan ada. Apa adanya saja lah, kita nggak usah. Memang juga belum tentu kita bisa mengandalkan mereka dalam artian jumlahnya terbatas, kan bisa mengcover semuanya. Maka kita pun perlu mendukung masyarakat, organisasi, asosiasi profesi, peternak, siapapun, kita sama-sama ayo kita bergotong royong. Ya, gotong royong membantu mitigasi, memproteksi, bahkan mengobati dan sampai nanti vaksinasi kalau vaksinnya ada. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih, Profesor. Siap. Demikian kawan baik, obrolan sangat meaningful atau bermakna supaya kawan baik paham apa yang sedang terjadi, sehingga kita memberikan doa setidaknya dan simpati kepada para peternak kita. Ya. Selamat bertugas terus dan menyemangati peternak menangani semua, Prof. Siap. Ini saya membentuk tim relawan yang kami beri nama tim Biosecure. Ya, jadi untuk Biosecure, jadi untuk Biosecure PMK. Jadi kita mengawasi untuk yang ternak sehat supaya sampai tertular, tapi kalau sudah yang sakit itu tugasnya dokter hewan. Karena kami itu peternakan, jadi peternakan ini lebih ke biosecurity. Ya. Terima kasih. Siap. Kapan-kapan di Nulis Fan Channel lagi. Siap. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iswan. Ya.